Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babu alamati hubbillahi ta'ala al-'abda. Bab menjelaskan tentang tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wal hath ala takhalluqi biha wa sa'yi fi tahsiliha. Dan juga anjuran untuk memiliki akhlak atau sifat yang bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'yi fi tahsiliha, dan berusaha untuk memiliki daripada tanda-tanda tersebut sehingga menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada al-muhib, ada al-mahbub. Ada orang pecinta, ada orang dicinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala penuh ada bukti, perlu bukti. Orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun ada buktinya. Apa bukti kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba? Dan bagaimana seseorang bisa menanamkan di dalam dirinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Cinta berarti ada timbal balik. Ada timbal baliknya. Itu kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau cinta kepada makhluk, bisa saja kita diabaikan. Namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Karena melihat siapa lu, nggak pantas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kita. Meskipun jelek seperti lu. Jadi lihat oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya, mukanya, fisiknya. Jadi lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Di hati ada kecintaan kepada Allah ataukah tidak? Sebelum kita berbicara tentang masalah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab yang lalu kita dijelaskan tentang cinta kepada hamba-hamba Allah. Man la yarham la yurham. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dalam bab lalu memiliki perhatian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hamba tersebut adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada Rasulullah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya Rasulullah SAW cinta kepada orang tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan malaikat Jibril pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza haballahu 'abdan nada Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Sayyidina Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka Sayyidina Jibril fayuhibbuhu Jibril. Malaikat Jibril cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendekatan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan dan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati adalah menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi anugerah kepada kita. Nikmat kepada kita. Kita tidak bisa bangun, tidak bisa tidur, tidak bisa melek, tidak bisa merem, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita. Ada orang nggak bisa tidur, ada orang nggak bisa bangun, ya. Ada orang nggak bisa bergerak, ada orang bergerak terus nggak bisa diam.
Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Makanya termasuk daripada bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah adalah mengetahui apa yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami. Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Kalau kita sudah sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita nikmat, kembali kepada dua hal. Nikmatul ijad wa ni'matul imdad. Ya, nikmatul imdad tidak akan bisa ada kecuali apabila ada nikmatul ijad. Apa itu al-ijad? Diwujudkannya kita di alam dunia. Kalau orang tersebut tidak diciptakan di dunia, nggak mungkin dia akan masuk surga. Bagaimana dia masuk surga kalau tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia terlebih dahulu? Sehingga nikmatul ijad adalah pokok daripada segala hal. Ya, diwujudkannya kita dalam dunia, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan al-imdad, anugerah yang besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, afiat, dan semuanya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Perhatikan di sini dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Di sini ada satu titik kesamaan di dalam dua hal yang berbeda. Nanti akan ada satu titik kesamaan dalam dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ini apa? Dua hal yang berbeda ini adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah, yang pertama. Yang kedua adalah kecintaan Allah kepada seorang hamba. Satu titik persamaan tersebut apa? Satu titik persamaan tersebut adalah al-mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah, yang pertama. Katakan wahai Rasulullah kepada sekalian umat, apabila kalian cinta kepada Allah, itu yang pertama. Berarti hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Sang Pencipta. Ya. Hamba cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah tadi ya, perlu menumbuhkan. Tidak semua orang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua orang bisa cinta kepada Allah. Kadang ada orang mengaku-ngaku mencinta kepada Allah, tapi ketika dicoba dengan kefakiran dan kemiskinan, dengan cobaan, dengan bala, dengan musibah, dengan wabah, dengan penyakit, dengan corona, dengan covid, ya, dengan apa lagi? Krisis moneter, ya, pandemi. Apa yang terjadi? Ya, uring-uringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar. Ya, menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mulia. Lebih daripada itu, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Ketika kita cinta kepada Allah, cinta dengan kekurangan kita untuk mencari kesempurnaan dari Allah. Tapi kalau Allah cinta kepada hambanya, cinta dengan kesempurnaannya dan menerima kekurangan daripada kita. Kalau kita ada orang kurang ajar kepada kita, ya, ada orang kurang ajar kepada kita, nggak ta'zim, nggak hormat, bahkan mencaci memaki kita, menyakiti kita, sifat manusiawi, apa yang terjadi? Sifat kekurangan dalam diri manusia ketika ada orang yang tidak suka, mencaci, memaki, bahkan menodai kehormatan kita, marah kepada orang tersebut. Kekurangan kita dengan kekurangan kita nih. Dengan kekurangan kita. Kemudian kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala
melihat kesempurnaannya. Ini sesuatu yang biasa. Ente cinta kepada orang yang sempurna atau yang penuh dengan kekurangan. Contoh, ada seorang perempuan cantik banget, ada seorang perempuan jelek banget. Kira-kira yang dipandang yang mana? Yang dipandang ada timbul rasa cinta, ingin menikahi perempuan yang mana akan dinikahi? Yang cantik lah. Ya enggak? Paham ini? Ilustrasinya? Ya, paham ini? Maksudnya begini. Kita akan mencintai orang yang penuh dengan kesempurnaan daripada orang yang penuh dengan kekurangan di mata kita. Paham ini? Ada seorang wanita yang cantik, kaya, ya, kemudian nasabnya bagus, solehah, sama orang nggak cantik, jelek, semuanya ada di mata dia. Kira-kira secara akal mana yang akan dipilih? Cinta kepada itu sesuatu yang biasa. Cinta kepada sesuatu yang memiliki kesempurnaan itu sesuatu yang biasa. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang biasa, memang suatu kewajiban bagi seorang hamba cinta kepada Allah dengan kesempurnaannya, dengan ketuhanannya. Ya, menjadi sang pencipta alam dunia semuanya. Wajar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu ada sedikit paksaan untuk menerima cinta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sadar bahwasanya apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pemaksaan terlebih dahulu. Nah, setelah kita cinta kepada Allah dengan kekurangan kita, Allah menerima cinta atau memberikan kepada kita cintanya kepada kita, memberikan cintanya kepada kita. Siapa ini? Allah ini, Tuhan. Sang pencipta yang maha agung, yang maha luhur, maha tinggi, yang maha sempurna, mencintai manusia yang penuh kekurangan karena ada suatu sifat di situ. Apa sifat yang dimiliki oleh seorang hamba ini? Fattabi'uni, al-mutaba'ah lin Nabi SAW. Satu sifat yang menghubungkan cintanya hamba seorang kepada Allah dan mendapatkan balasan cinta Allah kepada seorang hamba. Di sini, ya, bukan yuhibbuhullah, bukan, atau yuhibbukumun nabi, bukan. Di sini katakan wahai Rasulullah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kan? Maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Orang yang mengikuti Rasulullah, apakah mendapatkan kecintaan dari Rasulullah saja? Bukan. Tapi yang cinta kepada orang tersebut, langsung Allah menyatakan, yuhibbukumullah. Allah yang cinta kepada kalian. Kalau orang sudah mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, pastinya Rasulullah SAW cinta kepada orang tersebut. Yuhibbukumullah. Allah memberikan kepada Allah dengan mencintai Rasulullah, ya, menimbulkan rasa cinta saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membalas dengan dua hal. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kalian dan diampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita cinta, memberikan cinta satu dibalas dengan dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang, ya, biasanya itu ketika orang tersebut dermawan, ada orang baik kepada dia akan memberikan lebih kepadanya. Ya, ente membantu kepada orang yang lebih dermawan, ente kasih. Dia akan memberikan kepadamu lebih banyak daripada yang kau beri. Ente memberi satu minum, yang diberikan kepada engkau bukan satu air, 50.000. Ya enggak? Paham deh. Ente ngasih dia satu air nih. Ya. Yang diberikan orang yang dermawan tadi, apakah dibalas dengan satu air? 50.000.
Berapa puluh ribu kalau dibuat beli dapat berapa ginian? Ya kan? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada seorang hamba, membalas atas apa yang dilakukan ketika dicinta kepada Allah dengan mutabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut dan memberikan satu hal lagi, yaitu ya yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya mendapatkan cinta, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Begitu. Makanya zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada seorang hamba untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diharamkan cinta kepada Allah, ada orang yang dipilih untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rajlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'tituhu wa in ista'adani la'u'idhannahu rawahu al-Bukhari. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Arba'in an-Nawawiyah. Ya, sebelum kita membaca Kutubul Falihin, kita membaca terlebih dahulu Arba'in an-Nawawiyah. Di situ juga dijelaskan hadis ini. Terdapat di Arba'in an-Nawawiyah hadis yang keberapa? Nah, hadis yang keberapa? Hadis yang keberapa, saudara-saudara? Wih, nggak ada yang apa? Nggak ada yang apa? Berduit nih. Duit nih. 1, 2, 3. Nomor 38. 38. Jadi di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi. Apa itu hadisul qudsi? Hadisul qudsi adalah arti dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafadznya itu dari Rasulullah. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafadz kalimatnya itu dari Rasulullah. Hadza hadisul qudsi. Ya. Termasuk hadis karena Rasulullah SAW yang mengucapkan. Dikatakan al-qudsi karena nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala, Qudus yang maha suci. Begitu. Sehingga tidak disebut Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an al-ma'na wa lafadz min Allah Subhanahu wa taala. Amma hadisul qudsi al-ma'na min Allah wa lafdhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man, siapa orang? Siapa orang? Umum. Siapa orang? Ada yang memusuhi li waliyan, orang yang memiliki hubungan erat denganku. Orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa walinya Allah Subhanahu wa taala? Innallaha waliyul mu'minin. Ya. Orang-orang mukmin mereka sejatinya adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada rasa iman, ada sifat iman. Ya, ada ketakwaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang sepele. Ketika seseorang mukmin melewati siratal mustaqim, as-sirat, jembatan yang dibentangkan di neraka jahanam, di atas neraka jahanam,
Apa kata neraka jahanam? Juz ya mu'min fa inna nuraka yahriqu nari. Lewat dahai engkau mukmin, cepetan, jangan pelan-pelan. Cepet, suruh cepet-cepet. Kenapa? Karena cahaya keimanan yang memancar dalam diri seseorang itu membakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Api jahanam terbakar dengan cahaya keimanan. Menjerit itu daripada neraka jahanam tersebut. Man adali waliyan, makanya kita menganggap semua orang muslim, semua orang mukmin adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan mereka. Ya, termasuk daripada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan adalah sirrahu fi 'abdih. Rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam hambanya. Barangkali wukufi jelek-jelek begini nih. Ya. Barangkali dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Barangkali kita kan husnudzan ya. Kadang kita bisa menjadikan orang lain wali dengan husnudzan kita. Ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wali, jadi wali. Makanya dia boleh menyakiti dan mengganggu orang muslim. Terlebih memang orang-orang yang memang memiliki tanda-tanda Allah cinta kepadanya. Dengan ibadahnya secara zahir. Ya, ibadahnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, ngajinya rajin dan sebagainya. Secara zahir, orang-orang seperti ini memiliki hubungan erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada dua orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang memiliki walinya, orang yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang transaksi riba, makan harta riba. Maka orang seperti itu orang yang mendapatkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa yamutu ala al-islam wal iman? Bagaimana dia akan meninggal dalam keadaan Islam dan iman sedangkan dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pemilik surga musuhnya dia. Bagaimana dia akan masuk surga? Gitu. Jadi man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantu bil harbi, maka aku izinkan, umumkan kepada orang tersebut perang. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan kalau seandainya orang alim, al-fuqaha, mereka bukan walinya Allah Subhanahu wa taala, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, mat sawa'un kana maitan aw hayyan, baik sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia hakikatnya hanya pindah alam saja, bukan hancur binasa begitu saja. Ya, masih hidup, kuburannya diganggu, itu termasuk musuh walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibom, dibongkar. Ya. Itu termasuk mengganggu mereka. Ya, mengganggu mereka. Apalagi yang masih hidup. Ya, apalagi yang masih hidup. Ya, jangan diganggu. Ya. Luhumul ulama masmumah. Ya, dagingnya para ulama itu beracun. Apa itu maksudnya? Orang yang ghibah, ya, menggosipkan para ustadz, para kiai, para habaib, menggosipkan mereka, berarti dia sudah memakan racun daripada orang tersebut. Masmum, teracuni. Ya. Racun yang bagaimana? Racun yang bisa mematikan orang tersebut. Bukan hanya sekedar bukan mematikan jasadnya, tapi mematikan iman dan Islamnya. Lebih parah lagi. Ya, gitu. Paham ini? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi
dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba. Bagaimana cara kita menjadi walinya Allah? Nah, ada triknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikasih trik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wali-walinya Allah. Amin ya Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Qabul. Inna lillahi waliyan in talab a'tahu. Tsumma zadahu mimma ahab. Dalam kitab Zubat, Safwatul Zubat bin Ruslan menyebutkan di akhir bab tasawuf, ya, sebutkan bahwasanya wa kana lillahi waliyan in talab a'tahu tsumma zadahu mimma ahab. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba wali. Ya. Kalau dia minta a'tahu, memberikan kepadanya mimma ahab, apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Ya. Tsumma zadahu mimma ahab, tambah apa yang diinginkan. Paham ini? Nah, bagaimana cara menjadi wali ini? Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita cara untuk menjadi wali. Bukan nggak mungkin bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicinta. Ya. Jangan menganggap semua orang itu jahat. Barangkali dalam diri seseorang itu ada satu amalan yang bisa menggabungkan dan menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banyak maksiatnya. Setiap hari minum minuman keras. Setiap hari naudzubillah berzina. Setiap hari nyopet, ya, merampok, ya, nyuri, semuanya maksiat-maksiat dijalankan. Barangkali ada satu amalan yang kita tidak ketahui yang bisa menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Imma dia membaca sholawat, imma dia beristighfar, imma dia bersedekah, imma dia dan sebagainya. Dengan satu amalan ini mungkin ada celah dia menjadi orang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup semua pintu. Kita tidak boleh mengklaim orang berzina berarti masuk neraka. Nggak bisa. Ya, ada amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bagaimana cara menerima tobat hamba tersebut. Begitu. Nah, Allah memberikan kepada kita motivasi, cara, ya, motivasi untuk kita berbuat, ya, kemudian jalan untuk kita lakukan menuju kepada hubbillah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai daripada dia menjalankan apa yang kuwajibkan kepadanya. Menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa kewajibanku." Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW kewajiban salat 5 waktu. Ya. Enggak ada lagi ya Rasul, enggak ada. Kecuali kalian mau menambahkan sunnah. Ya. Zakat, enggak ada lagi ya Rasulullah. Iya enggak ada, kalau mau ya sedekah. Puasa di bulan suci Ramadan, apakah enggak ada lagi ya Rasulullah? Enggak ada, kecuali kalian sunnah. Ya. Maka orang tersebut mengatakan kepada ya Rasulullah, kalau memang hanya ini saja, maka saya akan menjalankan apa yang kau sampaikan tadi, la azid wala angkus. Saya tidak akan menambah dan tidak mengurangi dari apa yang kau ajarkan tadi. Apa kata Rasulullah? Fakuhar rajul in shadaq. Oh, dalam riwayat yang lain, aflahar rajul in shadaq. Beruntung dia kalau dia jujur, sungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepadanya tadi. Yang penting kewajiban jangan dikurangin. Ya. Kewajiban jangan dikurangin. Kalau memang bisa, kewajiban sudah sempurna, karena tidak ada amalan sunnah kecuali setelah sempurna amalan fardu. Bahkan haram menjalankan sunnah sebelum menjalankan fardunya. Haram? Iya. Kenapa haram? Kewajiban dia menjalankan wajib. Ya, contoh, ada orang meninggalkan sholat bertahun-tahun. Apalagi di masa-masa ABG. Ya, masa puber. Ya. Sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, sholat ditinggalin. Tiap hari tawuran.
Ya, anak orang dimatiin. Waduh, kasihan banget. Allah, kasihan banget. Bagaimana yang seperti ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu tobat kepadanya sehingga tobat karena ketemu Habib Ihsan Habsyi, masalah. Waduh. Ketemu dia. Taubat dia. Ketika dia taubat, apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan, yang wajib dilakukan adalah menjalankan dan mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkan terlebih dahulu. Setiap waktunya hanya digunakan untuk mengqadha, bukan sholat sunnah. Ketika dia sholat sunnah, berarti meninggalkan suatu kewajiban untuk mengqadhanya. Punya waktu untuk mengqadha, tapi ditinggal disia-siakan. Ada dosa, haram hukumnya. Ya. Jadi sempurnakan sholat yang wajib diqadha terlebih dahulu. Setelah itu, setelah sempurna, baru menjalankan sunnah. Puasa pun seperti itu. Mau puasa Senin Kemis, boleh. Tapi puasa yang wajib yang sudah dijalankan belum? Yang wajib diqadha sudah diqadha belum? Kalau belum diqadha, jalankan. Qadha terlebih dahulu, baru menjalankan yang sunnah. Begitu aturannya. Karena setiap waktu ada kesempatan untuk menjalankan, mengqadha sholat-sholat atau puasa yang lalu ternyata tidak dilakukan, diabaikan waktu tersebut, bahkan digunakan untuk sunnah, ya, maka orang tersebut menyia-nyiakan peluang untuk menjalankan kewajiban. Haramnya di situ. Ente punya waktu untuk menjalankan kewajiban, tapi kalau sia-siain untuk mengqadha, namun lo sia-siain. Gitu. Setelah menjalankan kewajiban dengan sempurna, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian termasuk daripada amalan yang dilanjutkan setelah amalan-amalan fardu adalah amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah. Karena sholat ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Puasa ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Ada zakat, sedekah yang wajib, ada sedekah sunnah. Begitu. Ya. Dan amalan-amalan ada yang fardu, ada yang sunnah. Jalankan sunnah setelah kewajiban sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Cinta kepadanya. Jadi ketika seorang hamba menjalankan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu menjadi tanda-tanda bahwasanya dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah sehingga dia menjalankan kewajiban. Dia cinta kepada Allah dengan menjalankan kewajiban. Ya. Maka di dalam dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada cinta Allah kepada seorang hamba tersebut. Karena Allah memberikan taufik kepada dia untuk menjalankan ibadah tersebut. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, mana mungkin dia bisa menjalankan sholat? Mana mungkin dia bisa sujud, bisa ruku', bisa baca tasbih, baca takbir, tahmid, baca fatihah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya. Kalau sudah Allah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dia mendengar dengan pendengaranku, dia melihat dengan pandanganku, dia memegang sesuatu dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meminta, saya beri. Kalau dia meminta meminta pertolongan, saya jaga. Ya, meminta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la sa'adani la'u'idannahu. Kalau dia meminta pertolongan, ya, perlindungan, lau'idannahu, maka saya akan melindungi orang tersebut. Ya. Melindungi. Bagaimana cara melindungi Allah Subhanahu wa taala? Allah yang lebih tahu bagaimana melindungi hambanya. Ada orang yang diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidur, seperti Ashabul Kahfi. Tidur dari perlindungan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa? Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut
dan memberikan keamanan kepada Ashabul Kahfi tersebut, ditidurin. Tidur dia. Tidur bukan sehari 2 hari, 309 tahun. Aman. Orang yang tidak bisa tidur berarti dia resah, gelisah, nggak merasa aman. Tapi kalau dia bisa tidur, ya, berarti dia orang yang merasa aman. Ya, ada orang dikejar-kejar polisi bisa tidur, nyenyak, nggak bisa. Waduh, aneh ini ketahuan nih. Tidur bisik, ada sesuatu dia, bangun. Ya. Wa idzal inayatu la hadatka uyunuha nim fal wakhawifu kulluha amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini apa nam? Nama ya namu nam la tanam. Nam. Wa idzal inayatu la hadatka uyunuha nam fal makhawifu kulluha amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungimu setiap waktunya, tidurlah. Semuanya baik-baik saja. Inti tidur aja. Fal makhawif kulluha amah. Apa yang ente takutin, kalau Allah sudah menyorot ente, melindungi ente, memperhatikan ente, maka semuanya aman. Aman semuanya. Ya. Begitu. Jadi intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa cinta kepada Allah, karena orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah berarti Allah cinta kepadanya. Inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Ya. Begitu. Mana di sini ada tanda-tanda Allah cinta kepada seorang hamba mana? Enggak ada. Hanya di sini sebutkan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tanda-tanda Allah cinta kepada seorang hamba adalah Allah berikan taufik kepadanya bisa menjalankan ibadah fardu, bisa menambahkan dengan ibadah sunnah, berarti Allah cinta kepada orang tersebut. Ya. Dia merasa ini adalah suatu persembahan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya itu adalah Allah mempersembahkan cintanya kepada seorang hamba. Gitu. Paham ya? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita lanjutkan tentang masalah al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab.